Pertanyaannya, Anda tidak pernah melihat ijazah Jokowi, tapi meyakini. Ini kontradiksi. Bagaimana meyakini tapi tidak pernah melihat? Dari tadi sudah dibahas. Sudah dijawab tadi. Alasan dia meyakini tadi sudah dijawab. Ya, tapi belum dalam pengertian pola berpikir. Dia tidak, dia memang sudah tidak dia menyatakan tidak melihat ijazah aslinya. Begitu mengarahkan pada saat putusan ini betul-betul sudah dijatuhkan oleh hakim dan mengatakan bahwa Zugi Nur dan Bambang Tri bersalah atas kasus penodaan agama yang hukumannya dimaksimalkan, maka pasti akan muncul lagi gorengan baru bahwa negara memang melakukan intervensi terhadap penegakan hukum, jadi kita tidak bisa menang sekalipun misalnya fakta-fakta kita jelas, saksi-saksi yang dihadirkan adalah semua tidak kredibel, akan begitu gorengannya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Video tadi adalah merupakan potongan dari proses persidangan yang selama ini dilalui oleh Zugi Nur dan Bambang Tri, di mana ada pengacaranya yang namanya Egy Sujana dan Hosinuddin. Ini menjadi penting pada poin ini kita kuliti. Kenapa? Karena memberikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban moral kita pada masyarakat, di mana setiap saat pasca persidangan seolah-olah Egy Sujana dan Hosinuddin itu selalu menganggap dirinya benar di dalam berargumentasi dalam proses persidangan, dan itulah yang dia sampaikan pada setiap momentum selesai persidangan dan dia melakukan press konferensi. Dalam video tadi itu sangat jelas bagaimana Egy Sujana mempertanyakan hal yang seharusnya pertanyaan itu ditujukan kepada Bambang Tri sebagai klaimnya, di mana mencoba bertanya apakah saudara pernah melihat ijazah. Nah, seyogianya kan pertanyaan ini itu diarahkan ke Bambang Tri. Kenapa begitu berani Bambang Tri menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kalau misalnya dia sendiri tidak pernah melihat keaslian atau kepalsuan ijazah itu, atau dalam hal ini tidak memiliki dokumen terkait dengan apa yang dia tuduhkan. Karena kalau klaimnya adalah hasil penelitian, saya kira penelitian itu membutuhkan fakta. Hasil penelitian itu adalah sebuah fakta, bukan baru mencari fakta baru, kan begitu. Artinya apa? Seharusnya dokumen ijazah itu ada di tangan Bambang Tri. Jadi bukan berdasarkan asumsi orang yang ditanya pada saat dia melakukan penelitian. Yang kedua, yang menjadi saksi di dalam video di awal tadi itu adalah guru dari sekolah Pak Jokowi, di mana dia pernah menempuh pendidikan. Artinya wajarlah kalau misalnya itu yang didatangkan. Kenapa? Karena pasti dia memiliki keyakinan sebagai orang yang mengajar di sekolah itu bahwa Jokowi memang pernah sekolah. Dan yang namanya orang pernah sekolah sampai tamat pasti dapat ijazah. Kan begitu. Sehingga tidak perlu Egy Sujana ini terlalu mencercar saksi sebenarnya terkait soal pernah melihat atau tidak. Kan begitu. Bahkan video ini sebenarnya panjang, mau saya potong. Di situ Egy Sujana sampai distakma oleh salah satu anggota majelis hakim karena dianggap Egy Sujana menggurui hakim, tersinggung hakim, dan ternyata kemudian Egy Sujana tidak tinggal diam, malah monolog kembali hakim. Betapa Egy Sujana ini betul-betul bukanlah orang yang sebagaimana dia selalu gembor-gemborkan dirinya bahwa objektif di dalam berpikir. Karena apa? Klaimnya yang dituduh lalu kemudian memaksa orang untuk menghadirkan dokumen ijazah asli itu di dalam proses
persidangan. Makanya inilah yang saya selalu sampaikan di sahabat-sahabat semua, bahwa apa yang dilakukan oleh Egy Sujana sebenarnya ini adalah bagian daripada tindakan yang mengarah pada tindakan makar. Wacana yang dia hembuskan bahwa Pak Jokowi bukanlah presiden yang sah karena dia memiliki ijazah palsu. Kan sebenarnya itu. Jadi ini sudah bisa dipidanakan. Egy Sujana ini. Di luar daripada konteksnya sebagai pengacara ya. Kalau pengacara itu saya kira kecenderungannya harusnya membela klaimnya, bukan kemudian memaksakan bahwa kebenaran yang dia sampaikan itu yang harus didengar oleh hakim. Inilah, jadi kalau saya, sahabat-sahabat semua, seyogyanya persidangan ini tidak perlu terlalu berlarut-larut. Hakim harusnya mengambil keputusan cepat. Kenapa? Karena semakin dibiarkan ini berlarut-larut, maka ini akan semakin menyita perhatian publik. Dan jangan sampai kemudian, karena Egy Sujana ini sangat kuat membangun provokasi pasca persidangan, menganggap bahwa apa yang dituduhkan ke Pak Jokowi itu adalah benar. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena di Indonesia ini, dominan pembenci Pak Jokowi itu efek daripada hoax. Tidak semua orang mampu menapis informasi yang masuk ke dalam telinganya. Tidak mampu men-tracking keabsahan betulkah apa yang disampaikan oleh orang ini soal Pak Jokowi atau tidak. Itu masalahnya di sini. Oleh karena itu juga saya punya kepentingan sebenarnya kenapa terus menguping. Setidaknya memberikan penetrasi terhadap apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Egy Sujana dan Kosinudin di publik. Bahwa orang ini lagi ngibul. Orang ini lagi memaksakan apa yang ada di kepalanya. Karena memang didasari dari kebencian yang akut. Wah, apalagi yang namanya Kosinudin pasti benci sekali terhadap Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ormasnya itu dibekukan pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Sayangnya memang keputusan pemerintah saat itu memberikan sanksi administrasi saja, bukan sanksi pidana. Seandainya kalau sanksi pidana, maka Kosinudin ini sudah ditangkap dan dipenjarakan. Nah, kita kembali soal ijazah palsu. Ijazah palsu ini yang mereka tuduhkan adalah bagian daripada cara membangun opini di media sosial. Yang pada intinya adalah hanya satu, mendegradasi dan menghinakan Pak Jokowi di mata rakyat dan di mata dunia. Saran saya kepada seluruh sahabat-sahabat, bagaimanapun juga ketika negara atau pemimpin itu lalu disoroti oleh rakyatnya sendiri, dirontahkan dan diremehkan oleh rakyatnya sendiri, itu bisa berpengaruh kepada dunia. Jadi dunia internasional akan menilai bahwa negara kita lemah, negara kita, pemimpin kita lemah. Karena itu sama saja memberikan peluang kepada negara lain untuk kemudian ikut terlibat masuk mengintervensi apa yang terjadi di Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa Pak Jokowi hari ini itu betul-betul membangun Indonesia ini dan mampu berhadapan dengan Eropa dan Amerika. Terutama dalam sisi kebijakan perdagangan internasional. Nah, dalam sisi ini orang-orang semua ini berupaya mengambil poin bagaimana supaya ada panding-panding yang masuk ke mereka untuk membangun gerakan pelemahan terhadap negara, membangun pelemahan terhadap pemimpin, agar apa? Pemerintah dan Pak Jokowi sibuk menangani persoalan internal, lalu abai terhadap persoalan internasional yang hari ini Indonesia dituntut untuk berpartisipasi di sana. Kita tahu sendiri pasca G20 kan, bagaimana kemudian Pak Jokowi itu dimandat bersama 6 kepala negara yang lain untuk menjadi motor penggerak bagaimana mengantisipasi gejolak resesi ekonomi dunia yang bakal melanda negara-negara di dunia. Artinya apa? Situasi hari ini negara kita lagi di atas tahun. Kalau kita bicara soal ekonomi,
jangan sampai hanya karena isu-isu sampah seperti yang digelontorkan oleh Egy Sujana dan Husni Nurdin ini, lalu kemudian posisi negara kita kembali ambruk. Karena memang itu yang diharapkan oleh orang-orang yang memiliki agenda dan visi untuk menghancurkan negara kita. Perang internasional di situ bisa masuk. Apa yang terjadi di Papua misalnya? Papua hari ini, kenapa terus-menerus bergolak? Itu karena adanya keterlibatan dunia internasional. Oleh karena itu dulu, pasca terjadi reformasi, kenapa kemudian Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri, dan itu sempat menjadi sorotan. Karena pada saat itu Indonesia lagi dibidik oleh banyak negara untuk direcoki, masuk menanamkan kuannya bagaimana supaya tumbuh berkembang orang-orang yang membangun gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Itulah yang Gus Dur sebenarnya sumpal. Hanya waktu itu banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Itu pun banyak disoroti kala itu. Karena itu soal politik. Tapi Gus Dur tidak peduli dengan itu. Karena Indonesia ini jauh lebih berharga ketimbang uang yang dipakai untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, menyumbat seluruh negara-negara yang mau memasukkan kepentingannya. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah Indonesia sampai hari ini masih ada. Sama yang dilakukan hari ini Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi membangun potensi negara kita, membangun wajah, mengangkat wajah negara kita pada dunia internasional. Supaya apa? Supaya negara-negara di luar sana berpikir untuk mau main-main dengan Indonesia. Karena sekali lagi, ini juga penting saya sampaikan bahwa hanya satu cara yang bisa membuat satu negara melakukan intervensi atau melakukan lobby terhadap negara lain ketika posisi negara kita apple to apple dengan negara yang kita mau lobby, kan begitu. Tidak mungkin jomblang begini posisinya lalu pemerintah mau melakukan lobby, harus begini apple to apple baru bisa. Dan itu yang lagi dikerja oleh Pak Jokowi. Di tengah-tengah banyaknya sampah-sampah berserakan seperti Egy Sujana dan Husni Nurdin. Akhirnya apa? Yang terjadi kemudian adalah muncul stigma ketika terjadi putusan bahwa Egy Sujana dan Bambang Tri terbukti melakukan penodaan agama. Karena kasusnya sebenarnya penodaan agama. Tapi mereka selalu membahas ijazah palsu karena memang target mereka adalah bagaimana mengglorifikasi isu ijazah palsu ini, menenggelamkan isu penodaan agamanya, kan begitu. Itu yang coba dilakukan oleh makhluk-makhluk kucluk ini. Jadi saya kira apa yang terjadi ini sahabat-sahabat semua tetap ikuti, tetapi jangan sampai kemudian termakan dengan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana dan Husni Nurdin. Karena sekali lagi yang disampaikan semua itu hanyalah pepesan kosong yang saya kira sahabat-sahabat juga bisa memahaminya bagi orang yang kecewa. Cuma kalau ini terus-terusan terjadi kan membahayakan, makanya kita kanter. Yang kedua nanti pada saat putusan ini betul-betul sudah dijatuhkan oleh hakim dan mengatakan bahwa Zugi Nur dan Bambang Tri bersalah atas kasus penodaan agama, hukumannya dimaksimalkan, pasti akan muncul lagi gorengan baru bahwa negara memang melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Jadi kita tidak bisa menang sekalipun misalnya fakta-fakta kita jelas, saksi-saksi yang dihadirkan adalah semua tidak kredibel, akan begitu gorengannya. Ya saya kira begitu sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, tentara milik kita.